Oke, kembali lagi di Al Podcast. Di video kali ini kita bakal membahas asisten pelatih baru Timnas Indonesia yang merangkap juga sebagai pelatih U23 Timnas Indonesia, yaitu Gerard van der Beek, yang mantan asisten pelatih Ajax U17 atau berapa lupa gue, U21. Juga kita bakal membahas tentang jersey Timnas terbaru dan berita-berita info pemain naturalisasi terbaru. Di sini saya bersama Atel Gunde, spesialis analisis bola dunia. Gimana Bang Atel? Menurut Bang Atel dengan kedatangan asisten pelatih baru nih yang merangkap sebagai pelatih U23 ini gimana? Kan saya kurang tahu nih tentang Gerard van der Beek nih. Mungkin dari Bang Atel pendapatnya gimana? Oke, kalau misalkan kita bilang ada pelatih atau asisten pelatih baru untuk Patrick Kluivert ini, menurut gua pasti Patrick Kluivert memilih asisten-asisten yang menurut dia capable lah dalam membantu dia menangani timnas Indonesia. Cuman kalau misalkan pelatih ini bagus atau enggak, kita nggak tahu. Soalnya menurut gua apa yang udah gua baca di internet, banyak banget kabar bahwa Gerard van der Beek ini terakhir kali menjadi asisten manajer itu di 2008-2009. Kemudian dia menjadi manajer itu di tahun 2008. Nah, ini menurut gua adalah udah lama banget lah skill dia dalam melatih pemain itu menurut gua masih bisa atau enggak tuh gue masih mempertanyakan hal itu. Cuman kalau misalkan kalian bertanya masalah dia bisa nggak sih menangani tim muda atau dia bisa nggak sih menjembatani pemain muda dengan pemain senior, gue bilang bisa. Karena di sebelumnya di tahun 2021 sampai 2023, kemudian di sebelumnya lagi 2020-2021, ini si Gerard van den Beek ini adalah technical coach atau bisa dibilang coach di U21 atau coach di U17, di mudanya Ajax. Menurut gue ini adalah pelatihan yang tepat lah buat si Gerard van den Beek ini untuk melatih pemain muda dari timnas Indonesia. Soalnya kalau kita lihat bahwa timnas Indonesia ini gue harap dari pemain-pemain mudanya sampai seniornya ini mempunyai visi bermain yang sama, yaitu bermain nantinya akan 4-3-3. Nggak ada lagi tuh bermain 3-4 atau 3-4-3 atau semacamnya dengan 3 back, menurut gue udah nggak ada. Dan gue harap juga nanti untuk pelatih-pelatih lokal di U17 atau U19 atau U20 ini juga menerapkan formasi yang sama, yaitu 4-3-3. Itu sih kalau menurut pandangan gue. Yang gue tahu ya tadi gue lihat tuh, gue baca katanya dia pernah menjadi asisten Erik ten Hag. Apakah betul nih sebagai fans MU nih? Iya, benar. Waktu di Ajax. Benar. Dia pernah jadi asisten. Berarti pernah emang jadi asisten Erik ten Hag di Ajax ya. Terus dan kabarnya nih waktu dia menjadi pelatih U17 U21 tuh menghasilkan pemain-pemain bagus tuh, macam itu Kudus dari West Ham, tahu kan Kudus, Mohamed Kudus. Lalu anaknya pelatih AC Milan sekarang tuh Sergio Conceição, siapa sih namanya, Francisco Conceição, yang sekarang di Juventus tuh juga katanya hasil didikan Gerard siapa tadi namanya, lupa gue, boleh dilangin? Van der Beek. Apakah mungkin nih nanti dia melatih timnas U23 kita bakal melahirkan pemain-pemain bagus semacam kayak si tadi yang saya sebutkan, mungkin dari Bung Atel mungkin? Menurut gue sih ini ya, kalau misalkan menghasilkan kualitas pemain yang ada atau dia buat sebelumnya, menurut gue tergantung pemainnya sendiri. Kalau misalkan kan ini kan si Gerard van den Beek ini dari Eropa lah, Belanda ya. Nah, dari orang-orang Eropa ini biasanya ini dia sangat mempunyai dedikasi tinggi, tetapi di Asia ini, khususnya ASEAN, ini seringkali anak-anak mudanya sering terdistraksi lah tentang kehidupan malam, terus lagi terdistraksi tentang banyak hal kayak dia juga malas jaga pola
ininya, kebugarannya, pola makannya juga. Makanya kalau misalkan dibilang ini pelatihan bagus buat pemain muda, bagus. Tetapi pemainnya ini mau punya nggak nih untuk berubah, untuk berkembang di dalam pelatihan Gerard van den Berg ini itu. Berarti tergantung dari pemainnya sendiri ya mau berkembang atau enggak. Dan menurut Bung Atel nih ya, apakah asisten pelatih baru ini bakalan klop dengan Alex Pastoor, Danny Lansat, dan Patrick Kluivert? Apakah mungkin bisa nyatu gitu pola permainan mereka dan pola taktik mereka, ataukah mungkin bisa jadi Klopp atau Zong menurut Bung Atel? Kalau dibilang cocok, pastinya cocok. Soalnya Gerard van den Berg ini juga dari Belanda, dan Gerard van den Berg ini ya pilihan dari Patrick Kluivert. Jadi cocok-cocok aja. Kalau misalkan ditanya nggak cocok, mungkin nggak bakal mungkin. Soalnya pemilihan dari asisten pelatih ini berlandaskan dari Patrick Kluivert sendiri gitu. Berarti emang itu pilihan dari Patrick Kluivert ya, si Gerard. Soalnya kan yang Alex Pastoor sama Danny Lansat ini kan emang katanya pilihannya si Erick Thohir nih. Menurut Bung Atel gimana tanggapan Bung Atel nih? Kalau misalkan dengan pilihannya Erick Thohir tuh. Kalau misalkan ditanya ya, pilihan Erick Thohir ini gue agak kurang setuju sih. Karena gue jujur aja ya, kalau misalkan kita nyari terkenalan emang Patrick Kluivert emang terkenal kan. Cuman kalau misalkan dia disuruh ngelatih, dia disuruh yang bertanggung jawab, kadang tuh seseorang tuh bisa egois. Nah, masalahnya ini Alex Pastoor ini menjadi asisten, dia cuma bisa ngasih saran, nggak bisa merubah total atau nggak bisa mengambil keputusan secara cepat. Dia cuma bisa merekomendasi keputusan dia gitu. Makanya gue lebih cocok sih kalau misalkan nih diubah nanti ketika udah ada semua dari asisten pelatihnya yang lain, gue lebih harap sih si Patrick Kluivert ini dijadiin manajer aja sih. Terusan pelatihnya si Alex Pastoor, asistennya si Danny Lansat. Itu sih kalau menurut gue. Emang berita kepelatihan timnas Indonesia ini emang sudah sampai ke Eropa sana. Kemarin juga Wesley Sneijder juga ikut menanggapi, tapi kita semua setuju dengan pemilihan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepalanya. Alex Pastoor dijadikan asisten. Sama seperti di podcast sebelumnya, Kluivert emang difungsikan untuk menarik pemain-pemain keturunan untuk join ke timnas, kata Kluivert ya. Dan Pastoor emang sebagai ya taktikal lah katanya si Sneijder. Ya kita tunggu aja di bulan 3 nanti gimana pola permainan timnas kita dengan adanya asisten pelatih lokal juga nih yang masih belum diumumkan. Dan katanya Februari nih bakal ada dirtek baru nih. Menurut Bung Atel siapa nih dirteknya? Orang Eropa atau orang Indonesia? Atau dengar-dengar sih Peter Wistera yang bakal jadi dirteknya nih. Gimana menurut Bung Atel? Kalau masalah dirtek nih, yang pasti ya, gua nggak tahu ini dirtek dari mana, terusan latar belakangnya apa. Cuman yang pasti dirtek ini dari negara Belanda sih. Negara Belanda ya pastinya. Negara Belanda pasti. Mau dia ngelatih di mana, mau dia sekarang ada di mana, pokoknya tuh dia berada atau lahir di Belanda sih. Mungkin Louis van Gaal? Nggak mungkin tuh, enggak. Ya. Kalau gua ada satu sih. Fahri Husaini. Ya, bukan. Mungkin ini ya. Dia ngambil dari tim Utrecht atau enggak Feyenoord. Mungkin ya, mungkin. Cuman mungkin kalau misalkan siapanya gua nggak tahu. Tapi yang penting dari tim itu menurut gua sih. Utrecht mungkin Coach Justin mungkin ya. Mungkin dia kan dari Utrecht juga, mungkin bisa diambil mungkin jadi dirtek kan. Bisa. Ya habis ngelatih itu kan KKS macam Blue Lock Jepang anime kan. Mungkin bisa ya kan. Berapa dia? 13-0. Kemarin lawan timnas Indonesia 13-0 tuh. Ngeliat ya kan. Nah, menurut Bung Atel nih, kita langsung ganti topik aja, topik tentang jersey terbaru timnas kita nih. Menurut Bung Atel nih,
rating nilai jersey terbaru kita home nih gimana nih? Kan away-nya belum nih. Yang home gimana menurut Bung Atel nih? Kalau misalkan nanya tentang rating dari 1 sampai 10, gue bisa ngeratingin jersey timnas Indonesia sekarang tuh di angka 9 sih. Kenapa gue bilang angka 9? Karena dari segi warna, terusan dari pattern juga yang lu tahu ada pattern gini-gini ya. Nah, itu juga keren tuh menurut gue. Kemudian lagi juga untuk pemilihan kayak desain nomor punggung, terusan desain dari logo timnas Indonesianya menurut gue itu bagus sih. Punya filosofi lah. Ya, jadi filosofinya ya. Berarti daripada yang pertama mending yang sekarang berarti jersey-nya. Oh iya, betul. Keren. Dibandingin sama sebelah kayak Mills kemarin kan, sebelum Expo kan Mills kan, gue lebih suka yang ini sih. Kalau yang sama punya Harimau Malaya gimana tuh? Yang kerja sama dengan Puma tuh kan? Enggak sih, kalau itu sih lebih ke lebih ke punya brand besar aja sih. Dengan bangga punya brand besar. Dikasih template biasa. Jersey Puma biasa itu tahun kemarin lagi. Iya. Jersey trainingnya Puma nggak sih? Cuma ditambahin logo doang. Iya. Dijual mahal lagi 1,1. Banyak yang protes tuh kenapa nggak kayak Indonesia. Sedangkan Mills tuh kemarin udah ngajuin proposal tapi ditolak, lebih milih Puma. Katanya sih Puma ini cuma jersey sementara karena habis putus kontrak dengan Nike kan. Jadi menurut Bung Atel nih jersey Malaysia ini jersey apa nih? Jersey nilai lah, rating lah. Kalau misalkan disuruh milih ya, apple to apple, ini sekali lagi gue nggak benci sama Harimau Malaya karena lagunya yang bagus itu ya. Tapi emang objektif gue. Nah, kalau misalkan dilihat dari filosofinya, terusan patternnya, terusan lagi ada pemilihan warnanya, ini enggak banget menurut gue untuk harga segitu. Cuman menang dia di brand. Oh, ini brand Puma. Oh, ini brand Nike. Oh, ini brand Adidas gitu, terkenal. Tapi kalau misalkan kita lihat logo atau desain-desain dari jersey-jerseynya dari Malaysia ini menurut gue udah enggak sih. Dari mau home atau away itu kurang menurut gue. Yes, dengan harga segitu menurut gue mending beli di pasar deh. Gak worth it sih, mending beli KW-nya gak sih? Iya, pasar ada tuh 100.000, 75. Apalagi Puma nih timnya juga agak lambat nih kalau misal cari-cari bahan-bahan tentang pattern tuh 8 sampai 12 bulan tuh macam jersey Portugal. Apalagi Malaysia cuma hitungan sebulan doang, makanya dikasih template kayaknya mungkin Bung Atel. Nggak keren tuh kalau itu tuh. Soalnya ya jelek banget sih, jelek banget. Emang jauh sih dengan jersey timnas kita yang terbaru. Ya kita tunggu aja jersey UE-nya. Dan kita ganti topik lagi di pemain naturalisasi yang baru. Kabarnya nih bakal ada yang menyusul bapaknya, yaitu Justin Kluivert nih. Apakah Justin Kluivert menurut Bung Atel bakal bisa join ke timnas nih? Katanya kan keturunan Suriname, sedangkan Suriname itu ada keturunan Indonesianya tuh. Apakah bakal join ke timnas nih Justin Kluivert, Bung Atel? Enggak sih, enggak bakal sih, 100% enggak bakal. Soalnya walaupun dia keturunan Suriname, pasti dia punya keturunan Indonesianya di Buyut. Sedangkan di Buyut tuh udah nggak bisa tuh untuk membela timnas Indonesia. Nah, bisa Bung Atel, main di Liga 1 dia. 5 tahun. Iya, bisa dia. Iya, itu kan kayak Maklok. Betul. Kan bisa tuh. Dia nggak punya siapa-siapa tuh di Indonesia, tapi bisa main di Indonesia tuh, timnas Indonesia. Bisa kan, mengapa harus Sintayong. Jadi untuk Bung Atel nih, Justin Kluivert nggak bisa join ya? Nggak bisa, nggak bakal mungkin juga dia mau. Soalnya dia kan main di Liga Inggris kan, kalau nggak salah tuh di Bournemouth kan. Di Bournemouth lagi top perform lagi dia. Tuh iya, apalagi lagi top perform, kayaknya nggak bakal mungkin sih. Dia lebih pengharapan untuk dipanggil sama timnas Belanda. Udah pernah dipanggil sekali main dia, udah sekali main. Tuh, apalagi udah pernah main, makanya itu nggak bakal. Apakah di bulan 3 nih bakal ada kedatangan pemain baru? Apakah Jairo bakal join, Mitchell Baker? Apakah bakal join nih menurut Bung Atel nih di bulan 3 nih? Kalau Mitchell Baker sih kayaknya susah ya menurut gua. Menurut Bung Atel gimana Jairo sama Mitchell Baker nih? Kalau Romeni kan bulan 2 ini udah sumpah dia katanya di Inggris. Kalau misalkan Jairo mungkin datang sih.
Cuman masalahnya Jairo ini bisa nggak sih menjadi kayak pemain di timnas Indonesia selama umur dia 3-5 tahun lah. Menurut gue nggak bisa sih. Nah, kita harus mencari lagi pemain-pemain dengan posisinya Jairo atau Tom Hee yang bisa nantinya mengganti atau sedikitnya mengganti secara perlahan Tom Hee sama Jairo. Nggak tahu siapa, gue harap bisa sih mencari penggantinya, karena kalau misalkan kita ngelihat di sisi depan sekarang udah ada Ole masih panjang lah, terus kan di belakang ada Rido, terus kan ada siapa lagi, ada Hilger. Nah itu juga bisa tuh untuk jangka panjang, aman tuh. Nah di gelandang tengah ini nih yang susah, adanya Ivar, terus ada Nathan juga belum jadi banget, makanya gue harap sih adalah yang udah jadi diambil sama timnas Indonesia untuk main di posisi gelandang ini, mau siapapun itu, mau dari mana. Marco, Evan Dimas bisa tuh kayaknya. Marco kayaknya enggak deh, soalnya dia sering hoax, susah dia sering hoax dia. Evan Dimas gak sih? Kan dia bisa ngalir bola tuh Evan Dimas. Evan Dimas kayaknya sekarang main di Liga 3 ya kalau nggak salah ya. Dia sebagai pemilik klubnya doang, nggak main dia. Oh, pemilik klub, dia nggak main. Wah keren deh. Dia beli saham dari Persiba kemarin. Oh, Persiba. Bantul. Balikpapan dong. Bukan Bantul, Balikpapan. Persiba Balikpapan kan sedang tercecer di Liga 3 sekarang. Lah, Persiba Balikpapan di Liga 3. Padahal stadionnya bagus. Iya, stadionnya makanya dipakai sama Makassar, sama satunya sama Borneo. Dipinjam dua tim itu memang. Dan sedangkan timnya lagi turun di kasta ketiga sekarang. Gitu. Dan menurut ini Bung Atel nih, Ian Maatsen dan Emil ya, apakah bakal join timnas atau tidak nih di era Patrick Kluivert nih Bung Atel? Kalau misalkan si Ian Maatsen, gue berharap harus bisa join sih. Patrick Kluivert harus bisa membujuk Ian Maatsen. Tapi kalau masalahnya si Emil Odero kan, kiper itu kan, betul. Enggak sih kalau itu gue nggak tertarik. Gue lebih milih Paes atau enggak nyari lah calon pemain dari posisi dari kiper ya. Selain si Emil kan masih banyak kan, nggak mungkin cuman ada si Emil doang. Kalau lagian ada juga ya pasti ada di bawah lah, nggak terlalu lebih sama kayak si Paes. Jadi menurut gue cocok sih buat gantiin Paes. Emil sama Paes kan seumuran tuh. Nah itu makanya gue harap tuh jenjangnya tuh beda 4-5 tahun sih. Misalkan Paes 29, kita harus nyari yang 24 atau 25. Daniel Klein ada tuh, Daniel Klein. Contohnya siapa itu lupa gue namanya. Nah kalau untuk Ian Maatsen nih gimana nih? Bakal join? Bakal sih. Cuman gue nggak tahu pastinya kapan. Tapi gue harap sih dia harusnya bisa sih join kalau kita ke Piala Dunia ya. Tapi dia kan sudah sering dipanggil timnas Belanda, cuma belum dimainkan saja. Iya, makanya sering. Itu masalahnya cuman itu. Biasanya sih pelatihnya sampai sekarang Ronald Koeman kan. Ronald Koeman ini gercep kadang, tiba-tiba nanti udah dimainin 3 kali ya udah. Sama aja Bang. Bisa sih 3 kali masih bisa. Yang penting nggak lebih 4. 3 kali masih ada harapan untuk main di timnas lain ya kan. Dan terakhir nih, apakah bakal ada gerakan kosongkan GBK nih Bung Atel saat melawan Bahrain Bung Atel? Nggak ada sih. Oh nggak ada. Oh itu hak berarti ya. Berita-berita itu. Karena ya jersinya baru ya, mungkin jersinya baru. Semangat baru. Terusan pelatihnya juga menjanjikan lah. Patrick Kluivert kurang menjanjikan sih, tapi dengan asisten pelatih yang menjanjikan itu gue harap sih ya banyak lah penggemar yang pasti datang ke GBK. Nggak ada tuh istilah kosongkan GBK, nggak mungkin ada ya. Nggak mungkin ada harusnya ya. Berita hoax aja itu berarti ya. Berita hoax sih. Kalau misalkan ada itu sih orang yang menggiring sih, atau enggak fans Harimau Malaya mungkin ya. Yang menggiring itu ya. Ya yang menggiring buat kosongin GBK ya. Kalau cinta Indonesia tuh nggak bakal tuh menggiring kosongkan GBK, nggak ada kayak gitu. Emang berita itu banyak yang hoax gitu ya. Iya makanya itu agak ribet sih emang di YouTube itu banyak banget berita hoax. Dan satu lagi nih, kemarin timnas U20 ini Bung Atel, permainannya gimana nih terakhir nih sebelum kita akhiri podcast ini? Timnas U20 kita bisa kalah dengan 10 pemain Jordan. Kartu merah, gimana Bung Atel? Jan Reven kagak starter,
yang starter cuma si Welber dan ada 2 naturalisasi baru juga nggak dibawa. Nggak jadi dinaturalisasi si McDion sama Gippen. Menurut Bung Atel gimana nih kemarin permainan timnas U20 kita yang berisikan Jelek. local pride? Jelek sih, jujur jelek sih. Enggak local pride sih, ada Welber juga sih. Iya, tapi jelek sih. Dapat penalti juga nggak masuk tuh, gimana nih Bung Atel? Kalau misalkan penalti nggak masuk wajar sih. Tapi yang nggak wajar itu peluang lu udah 10 pemain lawan 11, kok bisa 60 menit tuh bisa dimanfaatin walaupun cuma 30 menit, 40 menit bisa lah dimanfaatin. Kemarin udah ada peluang tuh dari Tony Firmansyah juga nggak masuk tuh. Nah makanya itu Gimana mungkin tuh? harus ditatar, apa ya, diingetin lah, jangan jumawa gitu. Ada Baker bersaudara juga nggak jadi ikut tuh. Si Matthew Baker sama siapa satunya lupa gua, Michael Baker. Nah itu gimana nih? Emang Indra Syafri ini anti pemain naturalisasi atau gimana Bung Atel? Kalau misalkan anti, gue nggak bisa bilang anti ya, soalnya si Weber juga dimainin, kemudian Jens Revens juga dimainin, cuman standarnya mungkin yang ketinggian ya si si Indra Syafri, dia pengen itu naturalisasi atau mainin pemain dari diaspora itu yang setara Cristiano Ronaldo, baru tuh dimainin reguler. Waduh. Kalau misalkan di bawah tuh nggak bisa tuh, dia tuh kayak Tom Hay itu. Mungkin kalau Tom Hay main nih, pelatihnya si Indra Syafri mungkin nggak bakal dimainin sih mungkin. Verdong kayaknya jadi winger kalau masuk timnas U17 tuh. Ivar kayaknya nggak dipanggil dah, Ivar. Soalnya Liga 2 Belanda kan. Indra Syafri tuh sukanya merubah posisi pemain-pemain tuh. Dulu ada pemain naturalisasi 1, posisinya gelandang serang dijadiin gelandang bertahan. Ya mampus, nggak akan jalan tuh. Oke, thank you Bung Atel. Berarti dengan akhir podcast ini berarti tidak mungkin ada juga gerakan kosokan GBK ya Bung Atel? Nggak ada sih, itu hoax sih, berita hoax aja ya. Gua itu ya menggiring-giring udahlah, jangan suka giring-giring lah, cukup lah. Kita nyarinya yang membangun untuk timnas Indonesia lebih baik, timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Oke, baik. Thank you untuk Bung Atel. Kita akhiri podcast hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Ciao. Bye.